Kita mulai saja. Tapi Videonya. besok orang mau keponakan. Mama bertanya ketangkap nih. Mati di orang besar. Hah? Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Nanti sendiri bisa. Abi mengajar dulu. Cerdas. Itu yang ada kakak-kakak ya. Kakak. Bisa saja urut saya jadi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjut lagi kuliah ke-9 ini. Untuk ke-8 UTS. Jadi, untuk UTS sudah ada soalnya. Di mana? Untuk UTS. Ini ujian UTS sudah ada soalnya. Dan klik. Jadi, kadang terbuka. Sebelumnya tidak terbuka karena full memori. Barusan dibeli lagi memori 100. Pak, mau bertanya Pak, itu Ya. soal UTS di apa, di classroom? Iya, di classroom. Yang mana ini? Saya tahu. Ini soal UTS-nya. Ada Ini. itu nggak lihat Trino. Ujian, ada UAS, ada UTS. Google Form, tinggal Oh. klik saja. Oh iya siap Pak, iya sudah. UTS ini ada, tinggal klik. Nah, ini terbuka. Nama, STM, kelas, nah ini soalnya. Jelaskan apron, ini gabungan dari tugas-tugas. Pertemuan 1 sampai 7. Runway taxiway. Rumusnya ada berapa? Banyak soalnya. Gabungan dari tugas-tugas ini. Ada 29 soal lah. Termasuk pendidikan karakter, saya masukkan semua sini. Satu soal pendidikan karakter. 29 soal nih. Ya. Kan tinggal copy paste saja. Kalau saya buka di sini, mau Ya, isi Pak. di sini, tinggal buka materinya saya di sini, ya copy paste. Ya Pak. Andrean. Jadi Pula. mudah caranya mengerjakan. Ya Pak. Sekarang kita masuk kuliah ke-9 ini. Ini tugasnya ada sudah. Ini kalau diklik terbuka. Misalnya saya klik, muncul lagi. Saya kerjakan. Ini lengkap merencanakan dimensi runway. Ada 2. Kilometrik jalannya, bandar udara dengan perkerasan jalan bandar udara. Nah, bagaimana jawabannya? Nah, ada di materi tentunya. Nah, tinggal buka materinya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya. Kan sekarang iya, habis. Sebentar lagi. Ini lama lagi. Ya. Ya, ini sebelumnya Cindy bahas sedikit tentang apa di sini? Landasan dan penghubungnya. Ini taxiway. Nah, perlu diatur landasan dan penghubungnya perlu diatur. Yang pertama, harus ada persyaratan separation, pemisahan lalu lintas udara. Ya. Kemudian yang kedua, gangguan operasi satu pesawat dan lainnya, dan cara penundaan dalam pendaratan, taxiway yang menghubungkan apron dan runway, apron tempat pesawatnya, parkir, runway tempatnya landing, dan take off, mendarat dan berangkatnya terbang. Kemudian taxiway. Pembuatan taxiway dibangun dari terminalnya menuju landasan. Untuk lepas landas ini tidak perlu dipilih yang paling pendek. Cuma supaya tepat sampai dari apron ke runway atau sebaliknya runway ke apron. Dipilih yang paling pendek. Pembuatan taxiway
memenuhi kebutuhan pendaratan hingga pendaratan pesawat ya bisa cepat mencapai bangunan terminal. Sedikit pengetahuan tentang volume taxiway dalam perencanaan. Kemudian kita masuk ke perencanaan udara ini, kita ambil studi kasus pengembangan bandar udara di Juanda, Surabaya. Bandar Internasional Juanda, Surabaya. Ini latar belakang seperti tugas akhir ini. Kalau presentasi tugas akhir seperti ini. Dan latar belakang yang buat ini, mengapa dia meneliti. Dia terdorong melakukan penelitian sistem dan pengembangan sisi udara, airset. Direncanakan pihak bandara. Rencana manajer bandara merencanakan pembangunannya. Karena ditinjau perlu adanya pengembangan. Karena transportasi yang aman dan cepat itu kan pesawat. Darat ya, bisa terjadi dibandingkan kecelakaannya dengan laut ya lebih sedikit yang pesawat. Pesawat jarang sekali didengar kecelakaan. Hanya perlu dirancang bagaimana transportasinya yang cepat dan aman dan melalui pesawat udara, bandar udara. Ini Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Ini rencana bagian timur dibangun, existingnya tambahan bangunan bandar udara. Bagian sisi udara, airside. Ada sisi darat, ada sisi udara. Nah itu dia kemudian meneliti ini tentang geometrik jalan, bagaimana panjang lebar runway-nya, taxiway-nya, exit taxiway dan apron dengan metode FAA. Nah, perencanaannya 10 tahun. Ini juga yang kedua perkerasannya, perkerasan jalan. Bagaimana perkerasan jalannya, runway, taxiway, exit taxiway dan apron. Nah, ini juga sama metode FAA atau 20 tahun ke depan. Maka tujuan penulisannya ini menjawab dari rumusan penelitian. Ini sama dengan tugas skripsi ini. Ya. Jadi ada rumusan masalah, ada tujuan penulisannya. Rumusan pertanyaan, tujuan ini jawaban. Dia merencanakan geometri jalannya. Kemudian yang kedua merencanakan atau menentukan perkerasannya, kekerasan jalannya. Nah, ada batasan masalah, jadi dalam hal ini tidak diteliti seluruh bangunan bandara. Ya. Nah, padahal dalam hal ini ada RAP-nya juga, rencana anggaran biaya, tapi itu tidak diteliti. Makanya dibuat batasan masalah, dalam tugas akhir itu ada batasan masalah. Jadi diteliti dua hal, geometrik jalan dan perkerasan jalan. Ya, tidak tinjau RAP-nya, berapa biayanya, ya. Tidak bahas juga reklamasi, perbaikan tanah, pemadatan tanah. Kemudian dia tidak bahas drainasenya, sistem drainase, dan analisa angin. Termasuk perencanaan bangunan sisi darat tidak dibahas. Struktur, background tidak dibahas. Metodologi, ya metodologi ini metode, proses penelitiannya. Nah, ini bisa dilihat untuk proses penelitiannya. Ya dari awal, start sampai akhir. Ini tahap persiapan, kemudian setelah persiapan, ambil data. Bila jelas konsepnya, yang diteliti bagaimana jalan tadi ya, dan perjalanan untuk diambil data. Ada data primer dan sekunder, apa bedanya? Kalau primer itu mengambil data langsung di lapangan. Kalau sekunder, datanya dari kantor-kantor. Data yang sudah ada diambil. Nah, ini diambil data pesawat, tipe pesawatnya ini kan bisa di kantor. Kelas bandara, data penumpang dan barang, suhu, elevasi, kemiringan tanah, tidak ada data yang tinggal diambil. Nah, untuk data primer ambil langsung nih data tanah. Ya ambil tanah, dia tes CPR, nah, dapatkan ketebalan perkasan. Dari sini data ini kemudian dihitung, dapatkanlah geometri jalannya dan juga perkerasan jalannya. Nah, ini tahapan dalam penelitian. Ini bisa Anda rancang untuk tugas akhir Anda seperti ini. Bisa di bandar udara, bisa juga yang lainnya. Ada yang belum masuk ini, yang masuk. Ya.
Ini tahapannya sudah, metodologi atau proses penelitiannya. Sudah jelas ya, lalu masuk ke penelitiannya. Ya, ramal 20 tahun mendatang. Ada yang 2 orang ini, satu Zoom. Ini data yang digunakan, merencanakan 5 tahun. Ya, sudah dibuat grafiknya, kelihatan meningkat. Mulanya dari 7.700, 2008, 2012, menjadi 12, ya, 184.000 malah. Dan 77.000 meningkat jadi 184.000 pesawat. Ini ada rumusnya. Kalau mencari integrasinya, sudah ada rumusnya. Kemudian ini mencari kemiringan, ya, sudah ada rumusnya. Ini 25 tahun ya, itu regresi pertumbuhannya. Kemudian setelah diketahui regresi, persentase peningkatan jenis pesawat 2032, maka dapat dicari jumlah keberangkatan. Jumlah keberangkatan. Nah, sudah bisa. Ya, jumlah keberangkatan ini masing-masing pesawat. Nah, setelah dapatkan ini jumlah keberangkatan, diolah data. Data dapatkan data primer maupun sekunder. Data primer tadi data CBR sana. Kalau ini tadi data sekunder langsung dari kantor. Hmm. Diolah datanya setelah itu. Nah, hitung ini perhitungan geometrik jalannya. Bagaimana runway ukurannya, taxiway, exit taxiway, dan struktur perkerasan. Perkerasan berikutnya, geometrik jalan dan struktur perkerasan. Nah, ini apa namanya? Panjang runway. Nah, data yang dipakai ini karakteristik teknis Boeing 737, data RFLL-nya, wingspan, outer main gear wheel farm. Nah, ini ada dua kali. Overall length, nah, diambil datanya dari airport, ya, dari bandar udara. Kemudian data-data kondisi lapangan yang dibutuhkan ini ketinggian, lokasi dari muka air, diameter, gradien efektif. Ini dari PT Angkasa Pura. Ada datanya. Nah, dihitunglah panjang runway. Ada FE, FT, dan FS. FE koreksi elevasi, dapatkan 1 meter. FT koreksi temperatur, nah ini 1,14 meter. FS koreksi kemiringan, 1, sekian meter. Nah, maka RFL sini panjang runway, ini rumusnya. Dapatkanlah angkanya. Dengan rumus ini, RFL sudah ada 2.615 meter. Didapatkanlah LRO. Ini yang dicari, LRO. Butuhkan data, kali dibagi ini, dapat LRO. 3 kilometer. Kemudian lebar runway, nah ini sudah ada tabel, tinggal buka tabel, lihat. Nah, dia kode nomor 4 dan apa? Nah, kode letternya D. Tinggal ambil datanya, sudah ada. Kemudian kemiringan memanjang, longitudinal, nah, sudah ada data. 4 ya. Adanya 4 kode angka rendah sama ini data-datanya. Longitudinal slope, effective slope, longitudinal slope change. Nah, semua ada datanya. Kemiringan melintang, D sudah ada 2%. Kemudian ini dimensi blast state dan dimensi resa. Nah, sudah ada D4 ya, pengalaman pesawat, nah, datanya sudah ada. Lebar, panjang, kemiringan, sudah ada. Dimensi resa, D4, nah, ini. Landasan instrumen, berapa meter landasan instrumen, nah, ini. Akan dalam perhitungan. Dimensi taxiway, sudah tadi dimensinya, ukurannya, panjang, lebar, keran taxiway ya. Tinggal bukalah aja tabel, nah, sudah ada. D4, ambillah datanya. Dengan roda putaran kurang dari 9 meter. Yang diambil data. 18. Kemudian taxiway juga, ini lebar minimum bahu taxiway, tidak ada. 38. Nah, ini gambarnya taxiway, ini jalannya. Ada taxiway shoulder, ini bahu jalan. Ya. Semuanya 38 meter.
Kemudian berikutnya exit taxiway. Nah, ini. Untuk merencanakan, sudah ada data tabel. Nah, buka saja ini D. Ini sudah di apa? Rekam atau tidak tadi? Coba lihat dulu. Teruskan saja. Rekam atau tidak tadi? Ini kategorinya sudah ada. Rekam tadi belum. Oh ya, sudah sementara terekam. Ya, ya. Sudah ada tabel-tabelnya, tinggal dilihat cara memasukkan data. Di sini D4 ya penggolongannya yang datanya. Kemudian D1, D2. Nah, kategori pesawat sudah ada D1, D2. 20 derajat, 40 derajat, 50 derajat. Kategori D. Ambil untuk kategori D. Kemudian setelah dapat faktor koreksinya, hitung 1, sekian. Jadi dapatlah data ini D1, D2. Ini tinggal ditambah D1, D2. 400 tambah 30. 100 tambah 1.400, 1.800. Sama 400. 2.000. Ini tambah 400, 2.100. D1 tambah D2 secara korupsi. Jadi jarak minimum exit taxiway ini sudah ada. 30 derajat, 1.800, 90 derajat, dan 2.100 meter. Nah, itu geometri jalannya. Sekarang perkerasannya. Nah, perkerasan ini ada dua. Flexible pavement, perkerasan lentur, aspal. Sistem aspal, metode FOA, dan rigid pavement, perkerasan kaku dari FOA. Nah, ini untuk flexible pavement, perkerasan lentur menggunakan aspal. Data-datanya diambil, sudah ada datanya, langsung di plot di grafik, langsung dapat ini. Ini mudah sekali, tinggal plot di grafik. Dapat 52 inci atau 132,2 cm. Ini tebal perkerasan. Ya, kemudian bahas lagi subbase, fondasi, lapisan permukaan, surface, tebal base course, lapisan fondasi atas, lapisan fondasi bawah, tebal minimumnya. Untuk tebal subbase ini fondasi ya, didapatkanlah 104 cm. Surface lapisan permukaan ini aspalnya ini 10 cm. Ini tebal base course 17 mm. Dan ini bisa dilihat di print. 11 ini surface-nya 11 di atas ya. Mana? Ini surface-nya berapa? Ini 11, ini 8. Diambil 11. Surface-nya 104. Harusnya sesuai di sini 104. Ininya sesuai 7. Base course-nya sesuai, harusnya sesuai ini. Jadi ini hasil perhitungannya menggunakan tabel juga ini. Setelah itu perhitungan perencanaan perkerasan ini berikutnya sudah ada juga dalam bentuk tabel ini jenis pesawatnya ABC yang bergerak terbang yang digunakan di Bandara Udara Internasional Juanda kelas A, kelas B, kelas C. Ini sudah ada data pergerakan berapa pergerakan per jam per hari. Kelas A 6, kelas B 51, kelas C 1. Nah, untuk itu maka bisa dihitung jumlah pesawat di jet masing-masing. Jet A, jet B, jet C. Ini ada 8, 48, dan 1. Jumlah 57 buah.
Dengan menggunakan rumus tentunya. Setelah lakukan perhitungan panjang dan lebar masing-masing kelas pesawat, maka dihitung luas apron, ini dapatkanlah 454. Kalikan T1 kali L, yang kedua kali L, yang ketiga kali L3. Ya, kebutuhan luas apron sudah ada di sini. Katanya 494 meter. Kemudian luas apron dikurangi luas apron existing tambahan, kurangi luas apron bandara lama, dan apron pengembangan ini yang direncanakan dapatkan 237 meter. Kemudian berikutnya tabel perkerasannya. Nah, ini dengan data-data yang ada, dapatkanlah tabel perkerasannya 44 cm. Ini untuk perkerasan kaku ya, menggunakan beton. 44 cm. Harusnya gambarnya dilaksanakan dengan ini. Nah, ini kan ya, betonnya 44 cm. Ini lapisan pondasinya 18 cm. Ini. 44 cm. Kemudian lanjut berikutnya desainnya ini, gambarnya. Bandar udara dan disimpulkan. Yang pertama, geometrik jalannya, berapa ukurannya, runway-nya 3000 kali 45 meter, ada juga stopway ini 60 kali 45, stopway resa dimensi 90 meter, taxiway 38 meter, bahu lebar bahunya 10 meter. Nah, exit taxiway juga ada ini. Ya, 30 derajat 1800 meter, 90 derajat 2100 meter. Apron 237 meter ya. Nah, itu geometrik jalannya. Yang kedua, perkerasan jalannya. Ini ada perkerasan fleksibel atau apa? Perkerasan lentur dan perkerasan rigid pavement. Ini perkerasan kaku. Yang lentur ini menggunakan aspal, ada area kritis dan non kritis. Area kritis ini, nah ini datanya. Base-nya 11 cm, nah ini base-nya 31 cm, base-nya 92 cm. Non kritis ini untuk flexible pavement 19 cm, di mana tebal surface 8 cm, base-nya pondasinya 28 cm. Base 83 cm. Untuk flexible pavement, sedangkan rigid pavement di sini sudah ada surface-nya 44 cm dan 18 cm base. Ya. Jadi demikian pembahasan kita tentang bandar udara Juanda studi kasusnya, khususnya membahas tentang geometrik jalan dan perencanaan perkerasan jalan, perencanaan geometrik jalan dan perkerasan jalan. Kemudian yang terakhir penutupnya ini pendidikan karakter untuk pengembangan karakter kita. Mana karakter yang terbaik itu, akhlak yang baik itu adalah akhlak para nabi. Dan kita coba ambil hikmah pelajaran yang bisa kita amalkan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di sini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Siapa beliau? Ini Nabi Nuh alaihissalam lahir 116 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. 1 abad setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini alaihissalam adalah rasul yang pertama. Apa bedanya rasul dengan nabi? Kalau rasul itu orang yang diutus diturunkan risalah, aturan-aturannya. Kalau nabi itu melanjutkan saja, melanjutkan risalah yang telah diturunkan pada rasul. Ada risalah yang pertama yang diturunkan pada Nabi Nuh salam. Dia menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya, keluarga, tetapi ya, mereka mengajak, dia mengajak Allah menyembah Allah ya, diperintahkan oleh Allah mengajak kaumnya menyembah Allah Ta'ala. Dan bagaimana pendapat anggapan kaumnya? Ternyata sedikit yang menerima ajakan Nabi. Mereka memilih menyembah berhalanya, tidak menyembah Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar dan penuh perhatian mengajak anak-anaknya, Kan'an, anaknya, istrinya, kaumnya. Sama anaknya disampaikan, anakku sembahlah Allah, maka Allah akan menjagamu.
Nah, tapi di slide gambarnya ilustrasinya dia menolak. Menolak kan. Jadi Masya berbeda Allah. pemahaman. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah lamanya ratusan tahun, lama sekali. Tetapi kaumnya tetap menolak dan mengolok-olok dia, diolok-olok. Sudahlah Nuh, berhentilah, kami akan tetap menyembah patung kami. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menanam pohon 100 tahun. Kemudian digunakan membuat kapal bahtera. Nah, di sini ada ilustrasi kapal Nabi Nuh. Belum tentu betul begini karena belum pernah dilihat, hanya di gambar ini oleh penulis. Contoh kapal ini panjangnya 1.200 hasta, lebarnya 600 hasta. Jadi besar. Dari zaman dulu teknologi sudah canggih, ya, bisa membangun kapal. Nah, kemudian Allah perintahkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dan binatang-binatang masuk dalam kapal. Ayo pengikutku yang beriman masuk dan bawalah setiap pasang hewan untuk kita selamatkan. Jadi setiap hewan pasang-pasangan 2 ekor berarti masuk dalam kapal. Dan atas izin Allah Ta'ala turun hujan lebat berhari-hari. Akhirnya banjir semua ini. Banjir terjadi. Jadi Nabi Nuh alaihissalam selamat, sedangkan anak, istri dan kaumnya yang ingkar tenggelam dalam banjir besar. Apa? Ke rumah, naik ke banjir ke rumah. Ada yang naik di gunung, dikira tidak sampai air, ternyata sampai di kapal dalam banjir besar. Inilah kita Nabi Nuh, apa pesan supaya bisa kita ambil. Nah, ini mengajak kita untuk selalu mengajak kepada kebaikan, selalu bersabar. Ya. Yang mengajak kepada kebaikan itu selalu bersabar karena belum tentu diterima. Tanya orang kepada kebaikan, belum tentu dia suka berbuat baik. Dan kita bersabar, terus mengajak berbuat baik. Kalau ada yang salah kita larang dan bersabar juga melarang orang buat salah. Nah, kemudian yang kedua, kalau pergian ya hendaknya berdoa. Naik transportasi darat dan naik motor ya ada doanya. Kalau keluar rumah ada doanya, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau naik motor ada doanya juga. Subhanallah, sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naik motor naik mobil. Kalau naik kendaraan laut, transportasi laut ini ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah di waktu berlabuh dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Quran surat Hud ayat 41. Kemudian kita bisa mengambil hikmah pesan dari kisah Nabi Nuh. Ini harus menyayangi binatang. Binatang karena binatang juga ciptaan Allah Ta'ala. Dan tidak boleh meniru Kan'an, ya, anak yang tidak beriman. Sebagai anak ya, jangan meniru Kan'an. Kemudian kalau sebagai istri jangan meniru istrinya Nabi Nuh. Jadi yang mendapatkan balasannya di dunia, sampai di akhirat di dunia dapat. Inilah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya ulangi lagi, hikmahnya kita selalu mengajak kepada kebaikan, kita bersabar, mengajak terus kepada kebaikan dan bersabar. Kemudian kalau pergian baca doa. Kemudian binatang ini harus menyayangi binatang. Dan keempat jangan meniru Kan'an. Sebagai anak ya, sebagai anak ada orang tua jangan meniru Kan'an. Yang ingkar terlalu tidak satu tua. Demikian hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya. Nah, sekarang absen. Siapa yang belum absen ini? Betul itu. Kalau Portugal bawa arang, baru harus bawa ke arang, bawa ke campur kayak jadung bawa arang. Masih ada 2 menit ini. Ya, siapa yang belum absen? Sudah diaktifkan Pak Irmawati Banggu 022 sudah belum? 022. Ya Pak Ira.
19.051.005. 05. Bang. Ya. Indar, Pak. Wah, Indra cepat. Ya. Indar berapa? 021. 21. Jerman siapa? Berapa? 02. 2. Ya. 030 Pak. 030. Syria. Oke. Ya. Iya Pak. Iya. Sudah habis. Heavy sudah. Heavy. Berapa ini? 28. 28 belum ini. Heavy. Berapa lagi yang belum? 60. 60 belum ini. 10 sudah dia. Sudah. 22. Ya, sudah. Nanti UTS-nya jangan lupa dikerjakan. Ya. Sudah ada di ujian ya, folder ujian. Ada yang menambahkan atau bertanya? Tidak, Pak. Ini Ada tugas besar itu jangan lupa kerjakan. Iya, Pak. Nanti mau dipindah. Ambil di rumah. Itu tugas besar, Pak. Ambil di rumahnya Bapak atau di... Ya, ada di rumah. Fotokopi. Oh, di rumah. Siap, Pak. Itu penting.